Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memulai kelas pada hari ini. Sebelum memulai aktivitas pada pagi ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Baik. Nah, sebelum memulai aktivitas pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Rahmat Astiana, lahir 10 Oktober 1987. Lalu ada beberapa bidang yang memang sudah saya jalani saat ini. Saat ini memang spesialisasi saya memang di bidang F&B service dan housekeeping. Jadi untuk materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini juga akan berkaitan dengan hal-hal tersebut ya. Baik, sebelum mulai, izinkan saya absensi dulu ya, presensi pada kesempatan kali ini. Siap semuanya? Siap. Semangat ya? Semangat. Semangat, bagus. Terima kasih. Hari ini Ibu Ayu hadir ya, Ibu Rista dan Bapak Alto. Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya. Oke, suaranya jelas ya? Jelas. Bisa lihat dengan jelas, layarnya juga bisa terlihat ya. Dan suara saya juga jelas kan ya? Jelas. Ada yang mungkin sedang sakit hari ini? Saya Kurang dengar ya, tapi tidak apa, bisa menyimak ya pada kesempatan kali ini. Oke, kalau semua kalau misalkan sudah siap alat tulisnya dan lain sebagainya, hari ini kita akan beberapa waktu ke depan untuk mempelajari materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semuanya sudah hadir, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dalam mengikuti kegiatan materi pada kesempatan kali ini. Baik, ini ada beberapa tata tertib yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, diharapkan sudah berpakaian dengan rapih ya, bersih, sesuai dengan aturan di LPK kita ini. Jangan lupa selalu on time, upayakan 10 menit sebelum waktu jam pelajaran itu memang sudah ada di kelas. Lalu persiapkan semua peralatan belajar latihan ini. Lalu upayakan handphone semua sudah di mute ya, dan tidak ada yang mengganggu. Sudah disiapkan ya, oke. Diharapkan tidak minum dan makan ya selama di kelas, dan selalu perhatian terus terhadap materi yang disampaikan pada kesempatan hari ini. Dan jangan lupa jangan main game ya, selalu menghargai satu sama lain, dan kita tetap tenang, lancar, have fun, tapi tetap serius ya. Oke, selanjutnya saya perlu sampaikan juga, apabila nanti ada kegiatan ataupun suatu yang memang tidak diharapkan ya, ada bencana, kebakaran, tetap kita ikuti semua petunjuk yang sudah ada sign ataupun gambar-gambar terkait dengan petunjuk keselamatan ya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, gempa bumi atau kebakaran, kita langsung menuju ke pintu yang memang sudah diarahkan, nanti akan dibantu oleh petugas security kami dan menuju ke tempat evakuasi. Sudah jelas ya? Ada yang ditanyakan dulu? Cukup? Baik ya, nanti kalau ada apa-apa, mudah-mudahan kita tidak terjadi apa-apa ya intinya ya. Nanti akan dipandu juga sama petugas keamanan kami. Baik, di materi kali ini yang merupakan pelatihan terhadap kompetensi waiter bersama saya Rahmat Astiana, di mana unit kompetensi yang akan kita sampaikan terkait dengan menyediakan room service ya. Nah, terkait dengan room service, kira-kira apa itu room service? Sudah terbayang belum apa sih itu room service? Bu Rista? servis ruangan Pak. Servis ruangan? Atau memberikan pelayanan di kamar? Di kamar pelayanan apa itu? Apa mungkin? Ibu Ayu? Apa yang tergambar dalam room service? Servis apa itu? Ya servis apa? Servis nih? Apa seperti bersih-bersih gitu Oh, sih Pak? bersih-bersih. Oke. Mungkin ya Pak Alto? Mungkin kalau yang dalam bayangan saya itu, Pak, apa ya, ngeberesin kamarnya Oke. kan, gitu yang lagi berantakan itu kan Oke, termasuk baik. dalam room service. Ya.
sudah ada gambaran sedikit ya, walaupun kita lihat apakah memang betul atau tidak. Nah, kita lanjut ya untuk mengetahui apa itu room service. Kita lihat satu tampilan video berikut ini ya. Silakan, selamat menyimak. Selamat malam, bisa dibantu? Ya, kami ada 3 macam breakfast bu. Ada continental breakfast, American breakfast, dan Rossi. Ini yang mana? Ya, American breakfast. Ini mau di box atau langsung dimakan di restoran saja bu? Untuk berapa pack? 2 pack. Lengkap ya bu? Maaf ibu, dari kamar nomor berapa? 506. Ya. Ready jam? Jam 5. Oke. Terima kasih bu. Ya, terima kasih. Room service. Boleh masuk? Boleh Ah ya. Permisi dulu. Ini untuk pesanan breakfast. Ini untuk pesanan omelet sama sosisnya. Dan ini untuk menu croissant. Oh ya. Ya, dan ini untuk selainnya. Ya, untuk dessertnya nanti ada teh kopi sama jusnya. Dan jusnya ini juga belum manis ya, dia. Oh ya. Ini gulanya. Ini untuk pembayarannya bisa kredit card, bisa dimasukkan room kamar atau cash. Cas room aja. Nah, minta tanda tangan sama nama terang. Ya, dari kamar 506 ya, Bu? Iya. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Udah siap ya, Bu ya? Ya, selamat pagi. Nah, demikianlah yang namanya room service. Sekarang sudah terbayang jadi apa itu room service? Tadi kalau misalkan dibilang room service itu membersihkan kamar. Nah, jadi betul tidak? Nah, jadi pada intinya apa kalau misalkan yang kita lihat dari gambaran di yang sudah kita tampilkan sebelumnya? Jadi room service apa? Jadi room service itu hanya apa sih, kayak pelayanan, kayak pemesanan makanan. Pemesanan makanan dan minuman, tapi tidak di restoran. Nah, betul. Jadi seperti itu ya. Nah, itu yang akan kita pelajari untuk materi kali ini, di mana kita akan belajar terkait dengan pelayanan room service tersebut, di mana tujuan dari pembelajaran ini diharapkan peserta nanti mampu menjawab telepon dengan cepat dan sopan sesuai dengan prosedur perusahaan dan standar pelayanan. Jadi untuk unit yang pertama ataupun elemen yang pertama, kita akan belajar bagaimana cara menjawab telepon dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur perusahaan dan standar pelayanan. Selanjutnya, manfaat dari belajar pada kesempatan kali ini, biar kita lebih tahu ya bagaimana, apa sih karakteristik dari room service, alur komunikasinya seperti apa, bagaimana prosedur dalam pelayanan ataupun taking order, bagaimana cara menjawab telepon dengan cepat dan sopan, begitu ya. Jadi sudah paham ya yang akan kita pelajari. Ini merupakan roadmap pada pelatihan ini, merupakan program pelatihan dari Waiter, di mana unit kompetensinya yaitu menyediakan room service, di mana elemen kompetensi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu mencatat pesanan room service. Jadi yang paling awal dulu ya, di mana KUK-nya tersendiri yaitu telepon dijawab dengan cepat dan sopan sesuai dengan prosedur perusahaan dan standar pelayanan kepada pelanggan. Di mana judul materi pada kesempatan kali ini yaitu karakteristik dan alur komunikasi room service.
Ya, jadi ada dua hal, bagaimana terkait dengan karakteristik dari room service itu sendiri dan bagaimana alur komunikasi di room service itu, ya. Nah, berbicara mengenai room service itu sendiri, kalau misalkan kita sebutkan atau kita tanya apa sih yang dinamakan dengan room service, ini saya sampaikan dengan bahasa Inggris ya, biar kita latihan. Karena dimanapun juga nanti di hotel akan banyak menggunakan istilah-istilah asing, jadi kita akan terbiasa. Dalam pembelajaran ini kita juga menggunakan bahasa Inggris, tapi saya akan jelaskan dalam bahasa Indonesia. Jadi yang namanya room service adalah sebuah departemen ataupun merupakan bagian dari departemen di hotel, yaitu bagian F&B service, bagian pelayanan makanan dan minuman, di mana yang khasnya itu dia mengantarkan makanan dan minuman ke kamar tamu. Jadi intinya kayak gitu ya. Jadi pengantaran makanan dan minuman ke kamar tamu di hotel. Di mana biasanya room service ini kita akan temukan di seluruh jenis hotel, baik itu hotel besar, hotel medium, bahkan hotel kecil pun sekarang sudah menyediakan pelayanan room service itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita lihat dan kita rinci dan berdasarkan kita lihat dari gambaran dari video yang sudah ditampilkan sebelumnya, ada beberapa banyak karakteristik ya di room service itu sendiri, di mana room service itu usually open 24 hours, di mana dia selalunya buka 24 jam karena tamu bisa memesan makanan kapanpun, anytime ya, mau pagi, siang, malam, bahkan tengah malam pun bisa. Order of food and beverage transmitted by telepon. Jadi pemesanan makanan tidak langsung ke waiter yang ada di restoran, yaitu melalui telepon. Ya. Lalu biasanya ini memiliki menu yang khas, yang spesial, yang memang seringkali di restoran ada, tapi di room service ada. Dan tidak semua makanan yang disajikan di restoran ada di room service, karena tidak semua makanan bisa disajikan di kamar, harus disajikan di restoran. Jadi menunya tertentu dan biasanya harganya itu lebih tinggi dibandingkan dengan harga di restoran. Karena apa? Karena ada pembayaran tambahan pengantaran makanan itu sendiri, ya. Selanjutnya terkait dengan flow komunikasinya, karena ini paling penting sekali ya, bagaimana hubungan antara pelanggan dan kita selaku pelayan, di mana tidak ada kontak langsung, no direct contact in taking guest order. Jadi tidak ada kontak secara langsung. Jadi pentingnya bagaimana kita menerima telepon dengan baik dan benar. Ya, kalau misalkan kita menerima teleponnya memang sudah jutek, biasanya tamunya juga akan ikut jutek juga kayak gitu. Jadi bagaimana pentingnya kita menerima telepon. Lalu pemesanan makanan biasanya melalui telepon, ataupun ada satu lagi bisa melalui doorknob menu. Biasanya menu yang digantungkan di pintu kamar. Dan yang ketiga, room service biasanya melalui informasi intercom ya, dengan production area, kitchen, pastry, dan bar. Nah, kalau misalnya kita gambarkan, ini ada flow communication-nya ya, ada bagan terkait bagaimana komunikasi antara tamu dan room service, di mana tamu yang pertama dia gambar yang biru, tamu itu akan memesan makanan melalui telepon, ya, atau bisa juga via doorknob menu. Lalu nanti telepon akan diterima oleh seorang penerima telepon yang dinamakan dengan order taker. Dialah yang menerima telepon dan dialah yang menerima pesanan, ya. Ya, pentingnya ini seorang order taker bagaimana menerima telepon. Ya, ada aturan nanti kedepannya kita akan pelajari bagaimana cara menerima telepon, lalu bagaimana menjelaskan kepada tamu dan lain sebagainya nanti di materi selanjutnya. Setelah order taker menerima pesanan, dia akan catat pesanan menggunakan order slip, di mana order slip itu terdiri dari 3 lembar. 1 lembar nanti disimpan oleh order taker, lalu lembar yang kedua dan ketiga diserahkan ke room service waiter, di mana room service waiter akan menyerahkan, kalau misalkan makanan nanti ordernya akan diserahkan ke kitchen, kalau misalkan minuman ke bagian bar. Nah, sambil nanti bagian kitchen atau bar mempersiapkan makanan dan minumannya, nanti bagian room service waiter mempersiapkan peralatan yang akan dibawa, seperti tray, cutleries ya, sendok, garpu dan sebagainya sebagai alat pendukung. Ya, setelah semua siap, ready, nanti
si waiter akan mengambil makanan dan minuman ke bagian bar ataupun bagian kitchen untuk ditata di nampan ataupun di troli. Kalau misalkan memungkinkan semua dalam satu tray atau dalam nampan, kita siapkan dalam satu tray. Kalau misalkan sudah selesai, ready, kita langsung menuju ke kamar tamu. Step yang kelima, menyerahkan makanan dan minuman. Dan jangan lupa ada satu poin lagi yang wajib diserahkan, wajib melampirkan bill. Karena kalau misalnya tidak ada bill, nanti waiter lah yang akan bertanggung jawab untuk membayar. Ya, jadi pastikan bill itu diserahkan dan dimintai tanda tangan. Ya. Nah, itulah materi yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi kesimpulannya terkait dengan room service ini ada beberapa karakteristik tadi yang sudah disampaikan, yaitu buka 24 jam, lalu pemesanan makanan via telepon, memiliki menu yang khusus, biasanya harganya lebih tinggi dibandingkan dengan harga di restoran, dan memiliki peralatan khusus. Dan terdapat 5 tahapan alur komunikasi. Yang pertama, tamu akan menelpon, diterima. Yang kedua, oleh order taker menerima pesanan. Lalu yang ketiga, waiter mempersiapkan alat bagian dapur, bar mempersiapkan makanan dan minuman, dan terakhir waiter akan menyerahkan makanan beserta bill kepada tamu di kamar. Nah, jadi itu materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dalam unit pertama ini. Nah, selanjutnya untuk apa lebih memahami, mungkin sebelumnya, karena sebelum saya tanya nih, mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Sudah paham? Sudah jelas? Jelas ya? Jelas ya terkait room service ini? Baik, selanjutnya kita akan masuk ke coba saya tanya terkait dengan bagaimana room service itu sendiri. Coba jelaskan ciri utama dari room service. Tadi apa? Silakan tangannya, Bu Rista. Selalu ready dalam 24 jam. Pesan lagi memiliki ciri-ciri makanan khusus. Belum tentu di restoran ada, tapi di room service. Oke, bagus. Oke, pertanyaan yang kedua. Kira-kira dari gambaran video room service, kira-kira berapa banyak orang yang terlibat dalam kegiatan room service? Minimal harus ada berapa orang? Harus ada Berapa? Ada guest. Ada guestnya. Ya, terutama Waiter. kemudian Dan satu lagi yang menerima telepon? penerima telepon itu Order taker. Oke, jadi minimal ada 3 orang ya. Iya. Oke, jadi good ya, lumayan sudah dipahami semuanya. Terima kasih banyak. Baik. Nah, ke tahapan selanjutnya nih. Kita waktunya evaluasi tertulis ya. Kalau memang semua sudah dipahami, saya akan bagikan kepada Bapak Ibu semua soal ya. Tidak terlalu banyak ya, silakan diambil soalnya. Oke. Waktunya 3 menit untuk mengerjakan soal ini. Dimulai dari sekarang. Silakan. Oke. Jangan lupa menulis nama yang jelas ya. Jangan sampai nanti tertukar namanya. Pastikan dibaca soalnya dengan baik dan benar, dan ditulis jawabannya dalam lembar jawaban yang sudah disediakan. Oke. Nampaknya waktunya habis ya. Baik, kalau begitu boleh silakan dikumpulkan tugas soal evaluasinya ya. Sudah ya semua ya? Nah, gimana nih hasilnya? Apakah yakin benar semua? Yakin ya, harus yakin dong ya, kan ya. Oke, very good. Terima kasih. Luar biasa. Oke, untuk lebih memahami terkait dengan room service itu sendiri, pada kesempatan ini ada satu tugas tambahan yang perlu teman-teman semua kerjakan ya. Cari nanti video terkait dengan room service di hotel bintang 5 ya. Untuk lebih memahami, lalu nanti buat rangkumannya dalam PowerPoint ya. Untuk tugasnya sendiri nanti dibawa pada pertemuan minggu depan, karena minggu depan kita akan ketemu lagi untuk materi selanjutnya. Jelas ya? Oke, ada yang akan ditanyakan? Jelas? Saat ini belum ada pertanyaan. Belum ada ya? Mungkin nanti kalau misalnya sudah mengerjakan tugas biasanya akan banyak pertanyaan ya. Oke, luar biasa. Oke, demikian materi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum tutup jangan lupa kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ada yang mau ngomongin doa? Pak Otop silakan. Boleh kalau gitu ya. Baiklah kawan-kawan semuanya sekalian, sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke. Doa selesai. Oke, terima kasih banyak.
Alhamdulillah, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Sampai ketemu nanti di lain kesempatan. Mudah-mudahan semua sehat selalu, semangat selalu. Sampai jumpa nanti di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semua ya.